Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPA 2 kelompok 6 ingin memperkenalkan diri. Saya yang bernama Rio Irawan dan teman saya yang bernama Saya Novi Wiyanti, nama saya Fitri Handayani, nama saya Diva Amelia Hardansya Putri, nama saya Najwa Aulia Waru. Di sini kami akan mewawancarai Ibu Rani tentang penyakit gula. Di sini kita sudah bersama Ibu Rani. Langsung saja dengan pertanyaan pertama, apa penyebab terjadinya penyakit gula? Penyebab penyakit gula ya. Dalam bahasa medis itu penyakit gula itu disebut diabetes, jadi nggak penyakit gula, jadi penyakit diabetes itu adalah apa. Untuk penyebabnya itu yang jelas itu adalah kelebihannya zat gula di dalam darah ya, dalam tubuh kita. Jadi 75% memang diabetes mellitus adalah penyakit keturunan ya. Selebihnya adalah pola makan dan gaya hidup. Jadi adanya kelebihan zat gula ataupun hiperglikemia dalam tubuh kita, dalam sel darah tubuhnya. Jadi berlebihnya zat gula dan kurangnya pembakaran zat gula tadi ya, mungkin orangnya kurang bergerak, kurang beraktivitas, jadi tidak melakukan semangat ya. Penyakit diabetes kan itu terbagi jadi dua, ada gula basah dan gula kering. Itu perbedaannya gimana? Sebenarnya dalam medis itu tidak ada namanya gula basah dan gula kering, itu hanya istilah orang awam. Mengapa? Karena ada yang seseorang itu sakit gula, ada yang kurus, ada yang terjadi luka-luka di bagian tubuhnya, itu mereka sebut gula basah karena ada yang basah, ada yang luka-luka kan. Nah, ada orangnya tambah kurus, kering. Nah itu hanya istilah, jadi dalam bahasa medis itu tidak ada gula basah dan gula kering, yang ada diabetes tipe 1 dan tipe 2. Itu bukan tidak kembali, tidak ada gula basah dan gula kering, yang ada diabetes tipe 1 dan tipe 2. Dan apa itu tipe 2? Nah itu ada yang seorang itu sakit gula menaun, itu badannya tambah kurus, kekurangan berat badan itu semakin turun drastis. Ada yang dia itu udah sampai gangren, ada gangren. Apa tuh gangren? Luka. Jadi kalau ada lihat orang yang udah sakit diabetesnya menaun, ada seperti luka di bagian organ tubuh atau kaki ataupun tangan yang sudah sampai bernanah ataupun mungkin hancur di organ tubuhnya, itu disebut gangren, itulah diabetes tipe 2. Jadi nggak ada yang gula basah, gula kering, itu hanya istilah ya. Pertanyaan ketiga, apakah penyakit gula hanya dari faktor keturunan, Bu? Nah, kalau ditanya apakah penyakit gula hanya dari faktor keturunan, itu jawabannya tidak ya. Memang diabetes itu 75% dikatakan salah satu penyakit keturunan. Tapi di luar dari situ itu adalah gaya hidup ya, gaya hidup yang sehat. Terlalu banyak konsumsi zat gula, terlalu banyak konsumsi karbo, tetapi dia lupa akan kegiatan, kurang beraktivitas, jadi kurang bergerak, kurang berolahraga, kurang mengeluarkan keringat, tapi terlalu banyak konsumsi yang manis-manis, kurang minum air putih. Bagaimana penyembuhan bagi orang yang sudah terkena penyakit gula? Bagi seseorang yang sudah terdeteksi penyakit diabetes sejak dini, biasanya itu masih bisa diobatin ataupun mengurangi tingkat kadar gula darahnya dengan konsumsi obat. Ada obat penurun kadar gula ya, jadi mungkin 2 minggu sekali atau berapa pekan sekali harus dikontrol, harus dicek, karena seseorang yang sudah terdeteksi penyakit diabetes dia harus mengontrol, karena sewaktu-waktu bisa naik dan turun ya. Apabila masih belum terlalu tinggi, kemungkinan tidak butuh suntik insulin dan dikurangi konsumsi yang manis-manis ya. Bagaimana cara kita mengatur kadar gula untuk tubuh kita agar tidak kekurangan atau kelebihan? Untuk mengatur zat gula ya, zat gula yang ada di tubuh kita ya, harus disesuaikan deh, harus disesuaikan sama kegiatan kita ya, aktivitas kita. Dalam arti begini, kalau kita mungkin tidak terlalu banyak bergerak, tidak terlalu banyak mengeluarkan keringat, sebaiknya dikurangi ya konsumsi teh manis ataupun
minuman-minuman bersoda, minuman-minuman instan yang manis-manis itu kalau bisa dihindari ya. Tetapi kalau kita pekerja keras atau mungkin yang banyak mengeluarkan keringat seperti orang-orang yang kita terdahulu mencari dan sebagainya, itu dibutuhkan konsumsi teh setelahnya, teh manis ataupun ya makanlah karbohidrat, itu kan kandungannya juga gula kan, akan diolah menjadi gula. Jadi kalau kita kekurangan minum teh manis sementara kita banyak mengeluarkan keringat, nah seperti itu akan terjadi kekurangan zat gula juga. Apa Bu namanya? Hipoglikemia, kekurangan zat gula. Di bawah 60 apa Bu namanya? Hipoglikemia, kekurangan zat gula. Di bawah 60 kita bisa ngedrop, bisa saja kita susah dibangunkan kalau kekurangan zat gula. Jadi apabila kita aktivitas kita tidak terlalu berat, tidak terlalu banyak mengeluarkan keringat, sebaiknya dikurangin yang manis-manis. Kemudian kalau malam sebaiknya jangan makan nasi di atas jam 8 malam ya, banyak minum air putih. Tapi kalau kita aktivitasnya berat, banyak mengeluarkan keringat, ayo silakan minum teh manis, makan nasinya juga cukup ya, supaya tidak kekurangan zat gula. Jadi intinya disesuaikan sama aktivitas kita ya. Oke. Terima kasih atas penjelasannya dari Bu Rani. Kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.